Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan dengan latihan ketiga, penghitungan luas segitiga. Lalu perintahnya seperti ini: buatlah sebuah program untuk menghitung luas segitiga. Luas segitiga mempunyai rumus seperti ini: setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian panjang alas dan tinggi diinput melalui keyboard, lalu luasnya dihitung untuk kemudian ditampilkan di screen. Kira-kira perjalanan jalannya program seperti ini. Ada tulisan masukkan nilai alas dan tinggi, kemudian setelah itu nilai alasnya diinput di sini, di belakangnya sama dengan misalnya diinput 20, setelah diinput 20 akan muncul tulisan tinggi. Kemudian tingginya diinput juga, misalnya diinput 70 ya. Kemudian setelah diinput 70 nanti akan tampil tulisan rumusnya. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Lalu tampilkan luas segitiga. Ada tulisan seperti itu, kemudian program menghitung luas segitiga. Setelah hitung luas segitiga, maka luasnya akan ditampilkan seperti ini. L sama dengan 700. Karena setengah kali 20 adalah 10, 10 kali 70 berarti 700. Nah, kita langsung saja kerjakan pakai dev C++. Cara kita hapus dulu yang ada, kita bikin ulang ya, new. Kita bikin ulang programnya, file, new, kemudian project. Kita bikin latihan 3. Ya, sama nih kita konsol application C++, kemudian OK. Oke. Kita bikin latihan 3. Oke, kita hapus dulu. Jadi kita hapus yang sudah ada sambil kita mengingat ya, kalian mengingat perintahnya bagaimana. Pertama kita buat int main, buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, diakhiri dengan return 0 ya. Kemudian setelah itu kita tulis ke screen ya, tulisan, masukkan nilai alas dan nilai tinggi, berarti cout. Nah, masukkan nilai alas dan nilai tinggi ya, titik, kemudian diakhiri dengan titik koma. Karena kita pakai cout, berarti kita mesti pakai IOStream, headernya include IOStream ya. Kemudian kita mesti using namespace salah nih, namespace. Jadi kalau salah tulis tadi, dia enggak tebal. Kalau benar dia jadi tebal, tulisannya seperti itu, std. Baik. Kemudian karena turun baris 2 kali, kita bikin \n 2 kali ya setelah titik. Kemudian cout, ada spasi 2 kali di depannya, kita bikin spasi 2 kali, terus ada tulisan alas sama dengan. Nah, kemudian kita input nilai alas, berarti cin alas. Oke. Karena kita input alas ini adalah sebuah variabel. Kalau variabel berarti harus dideklarasikan. Ya, kita deklarasikan dengan cara misalnya alasnya itu bilangan bulat, berarti int alas.
Kemudian kita out spasi 2 kali tinggi sama dengan ini, biar sejajar ya, biar sejajar, kita bikin sejajar. Kemudian in tinggi, kita input tinggi, integer lagi tinggi. Kita harus deklarasikan. Kalau kita pakai variabel seperti ini ya, variabel seperti ini, maka variabel ini harus kita deklarasikan. Tipe datanya apa? Kita bilang dua-duanya bilangan bulat. Kemudian ada tulisan lagi di bawah alas itu, turun baris, berarti kita bilang out gini, L sama dengan, biar setara kita kasih spasi, setengah dikali alas dikali tinggi ya, kemudian titik koma. Karena dia turun baris, maka kita kasih backslash n biar turun baris 2 kali. Kemudian setelah itu kita out lagi ya, tampilkan, lihat tulisannya nih, tampilkan luas segitiga. Berarti tampilkan luas segitiga ya, titik, kemudian turun baris 2 kali, backslash n, diakhiri titik koma. Lalu kita masukkan rumusnya dalam perhitungan. Luas sama dengan ya, setengah kali, itu dalam program C pakai bintang, setengah kali alas tadi variabelnya dikali tinggi. Nah, teman-teman perhatikan, misalkan hasil pembagian itu kira-kira bilangan bulat atau bilangan real, atau bilangan yang ada koma-komanya gitu. Pasti ada koma-komanya. Kalaupun dia nanti bulat itu pasti koma 00. Berarti luas itu adalah bilangan real. Kalau bilangan real berarti kita tidak bisa mendeklarasikan luas itu dengan integer luas gitu. Tidak boleh. Nah, karena dia bilangan real, maka kita harus pakai float. Bilangan real itu dalam C++ disebut dengan float. Nanti dia berkoma. Nah, kemudian kalau berkoma di C++ itu, kalau pembagian bilangan bulat itu nanti jadi bulat. Makanya pembaginya kita harus kasih 0.0 setengah 1 dibagi 2.0. 2.0 ini ya 2. Tapi biar jadi kita kasih poin agar dia menjadi bilangan bilangan pecahan. Lalu kita bilang lagi di sini, kita tampilkan out ini L sama dengan, nah baru kita tulis luas titik koma. Nah, dengan begini maka kita simpan ya mainnya. Dengan begini maka program kita sudah selesai nih. Program untuk menghitung luas sudah selesai. Coba sekarang kita jalankan ya. Kita jalankan, kita bandingkan dengan yang diharapkan oleh soal. Pertama, seperti biasa kita compile, kemudian kita lihat hasil kompilasinya. Oke, warningnya 0, errornya juga 0. Nanti outputnya di latihan 3. Oke. Kemudian kita run sekarang F10. Nah, lihat tuh. Yang ini dia bilang nilai, berarti out, masukkan nilai alas dan nilai tinggi. Terus turun 2 baris. New line, new line. Kemudian ada tulisan alas. Nah, kemudian kedip-kedip nih di sini.
dia berarti sekarang minta input alasnya, misalkan kita input 20 ya. Kemudian langsung setelah kita input alas, di sini sein alas, kemudian out tinggi, kedip-kedip kursornya. Kedip-kedip itu berarti minta di input tingginya. Kita input tingginya 70, lalu kita enter. Saat kita enter, dia langsung mengerjakan ini, menampilkan ini, L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian dia juga menampilkan ini, backslash n, kemudian tampilkan luas segitiga, titik, turun baris 2 kali. Kemudian dia hitung, dia kerjakan luas sama dengan setengah 1 dibagi 2,0 dikali alas kali tinggi. Kemudian ditampilkan L sama dengan ya, L sama dengan dalam tanda kutip, kemudian lebih kecil luas ya, berarti luasnya ditampilkan. Nah sekarang jadi L sama dengan 700. Jadi seperti itu. Nah karena alas dan tinggi ini diinput, maka inputnya sebenarnya bebas, tidak harus di 70, 20 dan 70, tidak harus. Nah, coba kita jalanin lagi ya, kita close. Kemudian sekarang kita jalankan lagi. Nah, saat kita jalankan lagi, alas misalnya bisa aja kita kasih 1000. Nah, ini 45.90. Boleh? Boleh juga. Jadi kalau nggak boleh, karena kita deklarasikan sebagai tingginya adalah integer. Kalau bukan integer bisa kita masukkan, kalau float juga. Kebetulan ini alas sama tingginya adalah bilangan bulat, maka kita masukkannya juga bulat. Kemudian seperti ini. Nah, dia akan hitung seperti ini. Nah, saya kira demikian untuk saya kira untuk contoh yang ketiga ini ya. Contoh yang ketiga ini kalau ada pertanyaan langsung tulis di komen. Ya, ini adalah program untuk menghitung luas segitiga. Ini saja untuk kali ini, mudah-mudahan teman-teman makin paham. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.